Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan izin-Nya lah sehingga kita kembali hadir dalam webinar berbagi praktik baik, disiplin positif, dan refleksi dalam pembelajaran. Tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Temohi SE. Saya dalam kesehariannya mengajar mata pelajaran ekonomi dan juga mata pelajaran prakarya. Juga bertugas sebagai koordinator P5 dan mendapat tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan sekolah. Sebelumnya telah diputar sebuah podcast dari seorang penulis, Irfan Amali, dalam bukunya Disiplin Positif. Disiplin positif dalam buku yang ditulis oleh Irfan Amali ini adalah salah satu rujukan dari Kementerian dalam topik pelatihan mandiri pada aplikasi PMM. Refleksi perlu dilakukan untuk mengetahui umpan balik atas capaian proses belajar dan hasil belajar peserta didik. Refleksi memerlukan keterbukaan murid. Lingkungan belajar yang konstruktif dan budaya disiplin positif penting untuk mendukung kebiasaan refleksi. Bagaimana hubungan budaya disiplin positif dengan refleksi dalam pembelajaran? Apa itu budaya disiplin positif? Bagaimana strategi dalam melakukan refleksi di dalam kelas? Insya Allah, saya akan memaparkan pada slide-slide berikutnya. Disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dari dalam diri peserta didik sendiri. Ini disebut dengan kesadaran internal, bukan berasal dari kendali dari luar atau faktor eksternal seperti hukuman dan hadiah. Biasanya, seorang peserta didik mau melakukan sesuatu atau menunjukkan sebuah perilaku disiplin jika ada hukuman ataupun hadiah. Nah, ini adalah tabel yang seperti dijelaskan oleh Irfan Amali tadi, bahwa disiplin positif itu berbeda dengan disiplin pada biasanya. Disiplin positif itu merupakan kesadaran internal, sedangkan disiplin biasa merupakan kontrol eksternal. Disiplin positif memiliki konsekuensi yang logis dan disertai solusi, sedangkan disiplin biasa itu biasanya berupa hukuman dan atau imbalan. Disiplin positif fokus pada akar pembentuk perilaku, yaitu kebiasaan, keyakinan, dan karakter. Sedangkan pada disiplin biasa, fokus pada perilaku. Pada disiplin positif, peraturan dibuat bersama, sedangkan disiplin biasa, peraturan dibuat oleh yang berkuasa. Misalnya kita, guru. Kemudian pada disiplin positif, kesadaran itu bersifat jangka panjang, jadi dia bisa bertahan lama. Sedangkan disiplin biasa itu hanya bersifat jangka pendek, jadi mudah sekali hilang. Atau siswa melakukan kembali perilaku yang menunjukkan ketidakdisiplinan. Disiplin positif merupakan perilaku tidak disiplin. Jika ada perilaku tidak disiplin dianggap sebagai kesempatan untuk mengajarkan karakter. Sedangkan pada disiplin biasa, perilaku tidak disiplin itu dianggap sebagai ancaman yang mengganggu. Disiplin positif, pendidik sebagai detektif yang akan terus berusaha memahami peserta didiknya atau siswanya. Sedangkan pada disiplin biasa, pendidik itu dia berperan seperti polisi ataupun hakim. Jadi kita atau guru biasanya menghakimi siswa kita jika melakukan perilaku yang menunjukkan ketidakdisiplinan. Bolehkah memaksa? Anak-anak dipaksa agar terbiasa untuk disiplin. Bagi sebagian orang, memaksa anak untuk disiplin adalah hal yang wajar, karena dibiasakan sedari kecil. Tetapi, apakah benar anak harus dipaksa dulu untuk nantinya terbiasa disiplin?
Atau jangan-jangan pemaksaan itu malah mengurung ruang tumbuh kembang anak. Seseorang berperilaku karena dilatar belakangi oleh 3 level motivasi, yaitu yang pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Jika diberi level, ini bertingkat-tingkat levelnya, di mana level 1 itu yang paling rendah, kemudian level 2, dan yang paling yang tinggi itu adalah level ketiga, di mana seseorang itu bisa menghargai dirinya sendiri. Kita lihat level yang pertama, menghindari rasa sakit atau hukuman. Manusia cenderung menghindari rasa sakit atau hukuman. Oleh karena itu, hukuman bisa mencegah perbuatan dan perilaku buruk pada murid. Namun ternyata hukuman mempunyai efek samping. Efek sampingnya adalah yang pertama, peserta didik dapat menghasilkan emosi-emosi yang negatif. Misalnya, mereka bisa marah, kesal, ataupun kecewa. Kemudian yang kedua, efeknya adalah membuat seseorang cepat merasa lelah dan letih karena pikiran mereka cenderung ingin menghindari rasa sakit. Solusi yang bisa diberikan dari level ini adalah yang pertama, sebagai guru kita jangan langsung menghakimi murid kita. Ajak bicara terlebih dahulu dari hati ke hati. Kemudian yang kedua, jadilah pendengar yang baik untuk mereka. Jangan menyela saat murid berbicara. Dengarkan saja hingga murid menceritakan alasannya. Kemudian yang ketiga, bimbinglah murid untuk memahami konsekuensi atas apa yang akan mereka dapatkan dari perilakunya. Ini disebut dengan konsekuensi logis. Murid akan sadar dengan sendirinya. Level kedua, mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari orang lain. Agar murid rajin dan mematuhi perintah guru, hadiah dan pujian dijadikan cara untuk membujuk murid. Siapa yang tidak suka mendapat hadiah atau pujian? Jelas hampir sebagian kita suka dengan hadiah atau pujian. Namun ternyata motivasi ini juga mempunyai efek samping. Efeknya adalah peserta didik akan merasa dekat dengan rasa kecewa apabila tidak mendapatkan seperti yang mereka harapkan. Solusi yang ditawarkan dari level ini adalah gantilah pujian atau hadiah dengan bentuk apresiasi. Lakukan di akhir atau di ujung pembelajaran, sehingga peserta didik berperilaku bukan karena sesuatu yang dijanjikan. Level berikutnya adalah level yang tertinggi atau level ketiga atau yang diharapkan adalah menghargai dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan kesadaran internal. Konsep diri kita akan menguat jika dilandasi dengan motivasi internal. Berperilaku untuk menghargai nilai yang diyakini dan dirinya sendiri. Seorang murid yang memegang teguh kejujuran tidak akan pernah menyontek. Motivasi ini cenderung bertahan lama, dimanapun dan dalam keadaan apapun. Motivasi internal akan membawa manfaat dan membantu pengembangan potensi murid. Kita guru dapat memberikan stimulasi. Motivasi ini bisa dimunculkan dengan mengajukan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dinilai, yang diyakini dalam keluargamu? Yang kedua, nilai baik apa yang kamu percayai? Yang ketiga, apa respon dari luar jika kamu berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang kamu percayai? Yang keempat, apakah bila kamu melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang kamu yakini akan membuatmu merasa puas, nyaman, dan senang? Yang kelima, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Yang keenam, kamu ingin menjadi seseorang seperti apa? Dan yang ketujuh, apa tujuan pribadi
yang ingin dicapai dari belajar atau mengerjakan sesuatu. Seseorang yang menghargai dirinya sendiri, yang telah memiliki kesadaran internal yang muncul dari dalam diri sendiri, juga yang mempunyai nilai-nilai keyakinan, seperti seorang murid yang memegang teguh kejujuran ini, dia tidak akan pernah menyontek apakah ada guru maupun tidak ada guru, ada orang atau tidak ada orang di sampingnya. Seseorang yang jujur, dia tidak akan pernah melakukan hal yang membuat dia melanggar nilai-nilai keyakinannya sendiri. Seperti seseorang juga yang mempunyai kebiasaan untuk hidup bersih, menjaga kebersihan, dia tidak akan pernah membuang sampah sembarangan, apakah dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Sampah sekecil tisu ataupun pembungkus permen tentu akan ditahannya bila dia tidak menemukan tempat sampah. Itu adalah beberapa contoh orang yang telah menghargai dirinya sendiri, yang memiliki kesadaran internal. Bapak dan Ibu guru, bila tadi kita telah membahas atau saya telah memaparkan mengenai level motivasi, berikut ini dalam disiplin positif, dalam kaitannya sebagai kita sebagai seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol guru. Sebagai orang dewasa, terkadang guru merasa memiliki kontrol penuh terhadap muridnya, sehingga ia merasa mempunyai hak untuk memaksa muridnya. Padahal, murid merupakan individu yang juga dapat mengontrol dirinya sendiri. Ada 5 posisi kontrol guru. Posisi ini berbentuk anak tangga, di mana posisi kontrol yang teratas itu ada pada posisi yang kelima. Posisi yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Di sini guru berperan sebagai seorang penghukum kepada peserta didiknya bila melakukan kesalahan ataupun pelanggaran disiplin, maka peserta didik akan diberikan hukuman. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi peserta didik dibuat muncul rasa bersalah pada dirinya. Misalnya guru mengucapkan kalimat, apa kamu tidak kasihan sama ibu guru? Apa kamu tidak sayang sama ibu? Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu bisa membuat peserta didik merasa bersalah. Nah, dengan siswa merasa bersalah, di situ guru merasa sudah bisa mengontrol. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Jadi guru memposisikan dirinya sebagai temannya kepada peserta didik. Akan tetapi, kontrol sebagai teman ini juga masih kurang cukup, karena nanti peserta didik akan menganggap kita bukan gurunya tetapi sebagai temannya. Nantinya muncul perasaan kurang nyaman di dalam hati Bapak Ibu guru bila peserta didik lepas kontrol terhadap kita gurunya, karena mereka berpikir kita itu sudah seperti temannya. Kemudian posisi kontrol yang keempat ini adalah posisi kontrol pemantau. Posisi kontrol pemantau di sini guru berperan sebagai guru yang menerapkan tata tertib. Jadi bila sekolah ada tata tertib, kemudian di kelas juga ada tata tertib, jadi guru itu dia berfungsi memantau jika ada pelanggaran, maka peserta didik itu telah melanggar tata tertib. Jadi konsekuensinya ada, karena ada tata tertib yang dibuat. Posisi kontrol ini cukup bagus karena ada konsekuensinya, ada aturan yang telah dibuat dalam tata tertib sekolah ataukah tata tertib kelas.
Kemudian posisi yang paling teratas adalah posisi control manager, di mana guru di sini bertindak sebagai manajer yang mengatur, memanage anak didiknya. Jika ada masalah, maka guru akan mengambil sebuah tindakan restitusi. Dengan melakukan restitusi, maka guru ini berada pada posisi control manager. Bila guru telah melakukan restitusi kepada peserta didik dengan pada posisi control manager, dan bila ada siswa yang masih melakukan berulang-ulang pelanggaran tata tertib atau pelanggaran disiplin atau perilaku melanggarnya itu, maka guru boleh kembali ke posisi kontrol pemantau. Apa itu restitusi? Restitusi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah, bukan pada masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya, sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Restitusi ini dipaparkan oleh seorang ahli yang bernama Daine Gosen. Mengapa restitusi ini penting? Yang pertama, ada filosofi di mana kesalahan adalah hal yang normal. Karena manusia adalah tempatnya salah, manusia bisa saja berbuat salah. Filosofi yang kedua, bahwa setiap manusia itu tahu sebenarnya jika ia telah berbuat salah. Yang ketiga, semakin disalahkan dan dikritik, itu akan membuat dia tidak percaya diri dan akan berfokus pada kesalahannya itu. Yang keempat, proses dari restitusi akan menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Yang kelima, proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya, karena murid akan merasa dihargai dan akan lebih terbuka dan merasa percaya pada dirinya sendiri dan juga akan mudah mempercayai orang lain. Dan filosofi yang keenam adalah individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga dia pun akan melakukan proses restitusi pada orang-orang di sekitarnya. Bagaimana melakukan praktik restitusi di sekolah? Ada 3 langkah yang bisa dilakukan Bapak dan Ibu guru. Yang pertama, kita ciptakan suasana yang positif. Jadi bila ada perilaku negatif yang dilakukan murid, saat kita menghadapinya, maka sebagai guru kita harus menciptakan sebuah suasana positif di senegatif-negatifnya situasi. Kemudian yang kedua, beri ruang pada murid untuk memikirkan solusi terbaik. Berikan kesempatan pada murid untuk bisa memikirkan apa solusi yang bisa dia pikirkan untuk mengatasi masalahnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ajak murid untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya itu. Restitusi memberikan kemerdekaan kepada murid dalam menyelesaikan masalahnya, bukan pada guru yang memutuskan. Ketika ia berhasil, akan muncul penghargaan terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Murid merasa lebih berharga dan percaya diri. Dain Gosen menunjukkan atau menggambarkan praktik restitusi atau menciptakan sebuah strategi dalam melakukan praktik restitusi dengan istilah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika ada perilaku ketidakdisiplinan dari murid, maka kita membuat keadaan menjadi lebih positif, di mana kita membuat stabil identitas yang sedang dialami oleh peserta didik yang melakukan pelanggaran atau perilaku negatif tadi. Jadi kita ciptakan suasana yang positif, ataupun kita berpeganglah pada filosofi tadi, di mana setiap orang itu bisa saja melakukan kesalahan, termasuk kita guru, apalagi anak didik kita. Kemudian yang kedua, dalam strategi segitiga restitusi adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi di sini peserta didik, kita guru memikirkan apa alasan dibalik dari perbuatan atau perilaku negatif peserta didik yang peserta didik kita lakukan itu. Jadi kita melihat apa kebutuhan-kebutuhan yang melatar belakangi sehingga peserta didik itu melakukan pelanggaran. Bisa saja peserta didik itu butuh perhatian sehingga dia melakukan sesuatu yang sehingga dia merasa dengan melakukan itu maka dia akan mendapatkan perhatian. Maka peserta didik itu punya kebutuhan untuk mendapatkan perhatian atau kebutuhan untuk dihargai. Kemudian yang ketiga, strategi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi di sini peserta didik diajak untuk berpikir dan menganalisis kesalahannya itu dengan cara kita guru menanyakan keyakinan apa yang dia yakini. Jadi peserta didik kita ajak diskusi mengenai nilai-nilai keyakinan yang misalnya kalau kita di kelas punya nilai-nilai keyakinan kelas atau pernah membuat kesepakatan kelas, maka kita guru bisa menanyakan nilai keyakinan apa yang telah dia lakukan sehingga dia tidak memenuhi nilai-nilai keyakinan yang telah dibuat bersama itu. Demikianlah beberapa penjelasan mengenai disiplin positif atau budaya disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, berikutnya mengapa disiplin positif ini diangkat dan terkait dengan refleksi dalam pembelajaran? Apa hubungan budaya disiplin positif dengan refleksi dalam pembelajaran? Pada pemaparan materi pertama, rekan saya telah memaparkan mengenai refleksi. Refleksi yang berdasarkan dari buku panduan pembelajaran dan asesmen, di mana refleksi itu guru bisa melakukan refleksi diri sendiri, sesama pendidik, kepala sekolah, atau dari peserta didik. Jadi refleksi dalam pembelajaran dimaksud ini adalah refleksi yang dilakukan oleh peserta didik, di mana peserta didik diharapkan bisa merefleksi dirinya sendiri dan juga kita sebagai guru juga melakukan refleksi. Jadi ada dua refleksi kita sebagai guru dan refleksi peserta didik. Kegiatan refleksi perlu menjadi bagian dari pembelajaran sehari-hari. Melalui refleksi, murid dapat mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap kemajuan belajarnya sendiri. Refleksi dalam pembelajaran merupakan salah satu dimensi dalam profil pelajar Pancasila, yaitu profil mandiri. Kegiatan refleksi harus dibangun dan menjadi rangkaian pembelajaran di kelas.
Kegiatan refleksi bukan dilakukan karena kebetulan ada waktu, akan tetapi kita perlu mengadakan waktu untuk melakukan refleksi. Dengan demikian, murid dapat belajar dari proses belajarnya untuk pembelajaran selanjutnya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam melakukan refleksi. Yang pertama, bagaimana membuat pertanyaan refleksi yang sesuai untuk murid, kapan refleksi dilakukan, dan bagaimana guru memfasilitasi muridnya berefleksi. Yang pertama, bagaimana membuat pertanyaan yang sesuai untuk murid. Refleksi dilakukan sesuai dengan tahapan perkembangan murid. Pada fase D, yaitu SMP, refleksi dilakukan untuk memonitor kemajuan belajar, memprediksi tantangan pribadi dan akademik yang akan muncul berdasarkan pengalamannya, mempertimbangkan strategi belajar yang sesuai. Intinya, mengaitkan hasil refleksinya ke proses belajar. Bentuk pertanyaan mengacu pada capaian tahapan perkembangan murid. Misalnya, metode apa yang paling membantumu untuk memahami topik ini? Kemampuan apa yang meningkat atau baru kamu dapatkan saat melakukan proyek ini? Apa target yang mau kamu capai pada pembelajaran selanjutnya? Apa yang akan kamu lakukan untuk mencapai target tersebut? Bantuan apa dari guru yang kamu butuhkan untuk mencapai target tersebut? Kemudian pada fase E dan fase F di tingkat SMA, refleksi dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dari teman, guru, dan orang dewasa lainnya. Merefleksikan informasi karir yang akan dipilih. Intinya, murid dapat mengaitkan hasil refleksi untuk menunjang karirnya nanti. Bentuk pertanyaan bisa menggiring untuk berkaitan dengan karakteristik. 3 hal yang mencerminkan diri saya dari hasil proyek ini yaitu berkaitan dengan keterampilan. Saat mengerjakan proyek ini, keterampilan apa yang bermanfaat untuk karir yang ingin kamu tekuni nanti? Adakah yang ingin kamu pelajari lebih banyak? Mencari umpan balik. Bagaimana pendapat teman kelompokmu tentang dirimu saat bekerja dalam kelompok? Merefleksikan umpan balik. Dari umpan balik teman, apa yang kamu pelajari mengenai kelemahan dan kekuatan dirimu? Mengembangkan diri. Adakah yang ingin kamu perbaiki dari kelemahan tersebut? Pertanyaan refleksi juga dapat dikaitkan dengan materi yang dipelajari di kelas. Apakah di fase D ataupun fase E dan F di SMA. Berikutnya, pertanyaan mengenai kapan refleksi dilakukan. Mengenai waktu kapan melakukan refleksi, sebenarnya tidak ada ketentuan baku kapan refleksi dilakukan. Dikembalikan dari tujuan refleksi itu sendiri. Misalnya, melakukan refleksi sebagai bagian dari pembelajaran. Kita mengharapkan murid dapat melihat kembali proses belajar yang dialaminya dan hasil yang mereka berikan. Berarti refleksi dapat dilakukan pada saat proses sedang berjalan dan di akhir saat sudah ada hasil pembelajaran yang dibuat. Misalnya di akhir unit pembelajaran, ataukah setelah melakukan asesmen formatif, atau setelah pembagian hasil tes sumatif, ataukah di akhir sebuah proyek. Bagaimana guru memfasilitasi muridnya berefleksi? Walaupun pertanyaan sudah kita siapkan, bisa saja murid belum melakukan refleksi dengan mendalam, terlebih untuk murid yang belum terbiasa melakukan refleksi. Lalu bagaimana guru memfasilitasi muridnya untuk berefleksi?
Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah memberikan pertanyaan tambahan yang memandu. Dan yang kedua, menciptakan suasana yang mendukung. Memberikan pertanyaan yang memandu. Misalnya, mengenai metode yang cocok untuk murid. Namun, ada murid yang belum paham metode apa yang cocok untuk dirinya. Jadi di sini kita guru dapat membantu dengan memberikan pertanyaan secara lisan, misalnya dengan, apakah dengan menonton video atau membaca? Bagaimana ketika kamu membuat catatan atau berdiskusi kelompok? Menciptakan suasana yang mendukung. Refleksi memerlukan keterbukaan murid. Pada posisi kontrol guru yang pada budaya disiplin positif, jika kita masih memerankan posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah, akan susah untuk membuat murid untuk terbuka dalam melakukan refleksi. Murid akan cenderung takut dimarahi atau khawatir disudutkan. Pada penerapan budaya disiplin positif, restitusi juga itu merupakan bentuk refleksi. Jadi, lingkungan belajar yang konstruktif dan budaya disiplin positif penting untuk mendukung kebiasaan refleksi. Tidak memaksa murid untuk menunjukkan hasil refleksinya jika ia tidak mau menunjukkan hasil refleksinya. Proses refleksi itu harus berasal dari diri sendiri. Murid punya hak untuk menjaga privasi hasil refleksinya. Guru juga harus memilah pertanyaan-pertanyaan mana yang bersifat privasi murid maupun yang bisa didokumentasikan sebagai portofolio kelas. Guru harus mengenali fase kemampuan murid berada. Bisa jadi ada murid-murid di fase E, yaitu fase kelas 10 SMA, yang kemampuan refleksinya masih berada di fase D atau di SMP, atau bahkan mungkin fase C di kelas 5 dan kelas 6 SD. Jika ini terjadi, maka guru perlu memfasilitasi murid tersebut dengan pertanyaan refleksi yang sesuai dengan kemampuannya. Murid juga kita bimbing agar bisa mencapai kemampuan sesuai fasenya. Nah, sebelum selesai pemaparan saya mengajak terhadap diri saya sendiri dan teman-teman rekan guru yang menyimak webinar berbagi praktik baik ini, bagaimanakah refleksi kita selama ini? Apakah sudah sesuai dengan perkembangan murid? Apakah lingkungan belajar sudah mendukung? Apa yang bisa kita lakukan dan perbaiki untuk mendukung murid-murid kita menjadi pembelajar yang mandiri dan mendapatkan manfaat dari refleksi? Demikian materi mengenai disiplin positif dan refleksi dalam pembelajaran. Saya Rahmawati Temoi SE mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan webinar berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas kami, Komunitas Belajar Sang Surya Banggai, SMA Muhammadiyah Luwuk. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.